Dulu ada salah seorang dengan tubuh yang kekar dan kuat, itu bekerja menjadi ajudan dari salah seorang yang kaya raya tapi sombong. Suatu ketika si laki-laki yang kekar ini itu pergi ke pasar, lalu di salah satu sisi jalan pasar dia mendapati ada salah seorang penjual ikan, nelayan, yang di antara ikan-ikan dagangannya itu ada satu ikan yang paling besar. Karena tertarik dengan ikan itu dan mau memilikinya, ya, si lelaki kekar ini langsung mengambil ikan itu saja. Tidak bertanya berapa harganya, tidak bertanya juga berapa kilo beratnya, tidak. Tidak ada maksud untuk membeli. Langsung mengambil dengan cara paksa. Nelayan mengingatkan bahwa itu barang dagangan. Ya, saya jual. Tapi malah nelayan itu didorong oleh si laki-laki yang kekar ini. Singkat cerita, dibawa pulanglah ikan tersebut ke rumahnya. Namun sebelum ikan itu dimasak, dikerja, ternyata Allah menakdirkan ikan tersebut sempat hidup kembali. Lalu kemudian menggigit jarinya. Ini kisahnya nyata. Ketika digigit, dia hempaskan ikan itu jatuh dan mati lagi kembali. Malam harinya, ternyata bekas gigitan si ikan ini itu menyebabkan tangannya memar, merah, dan badannya demam. Keesokan harinya, ternyata merah itu menjadi hitam. Maka dia khawatir, dia segera pergi ke tabib di zaman itu. Lalu kata tabibnya, ini tidak bisa, harus dipotong ini. Kalau tidak dia akan menjalar, sudah infeksi parah. Maka dipotonglah jemarinya, satu jarinya yang digigit itu. Tadi jarinya tinggal 4. Ternyata setelah dipotong belum juga kemudian bekas potongannya itu kering total, belum sembuh. Ternyata hitamnya naik ke pergelangan tangan. Besoknya dibawa ke tabib. Akhirnya tabib mengatakan harus dipotong satu pergelangan tangan. Dipotonglah lagi. Ternyata sebelum juga sembuh lukanya, belum kering hasil potongannya itu, ternyata hitam itu naik ke pertengahan tangannya. Dia ke dokter karena merasa kesakitan, demam parah. Kata tabibnya, tidak bisa ini. Infeksinya menular, harus dipotong sampai lengan. Dia harus merelakan. Sudah 3 kali potong sampai lengannya. Lalu ternyata dianggap dan dia berharap itu sudah sembuh. Ternyata belum juga kering bekas potongan itu, lukanya itu menjalar lagi sampai ke lengan atasnya. Akhirnya tabib terpaksa memotong seluruh tangannya. Lalu kemudian si tabib sebelum pulang, orang ini dia tanya, apa kisah di balik tanganmu ini? Karena saya baru pertama kali menjumpai penyakit seperti ini. Biasanya kalau sudah dipotong sudah aman. Ini kok menjalar terus sampai ke atas. Akhirnya dia ceritakan kisah tentang si nelayan yang ia zolimi itu. Yang ia ambil ikannya dengan cara paksa. Lalu kemudian ikan itu menggigitnya dan terjadilah penyakit itu. Kata tabibnya, bisa jadi si nelayan itu belum mengikhlaskan ikannya sampai hari ini. Mungkin saja dia telah berdoa kepada Tuhannya dan karena doanya itulah akhirnya kau menderita seperti ini. Maka laki-laki ini segera pergi ke pasar mencari nelayan tersebut. Ternyata akhirnya dia dapati. Lalu kemudian dia bertanya kepada nelayan tersebut, masih ingat sama saya? Dia bilang, iya masih ingat. Kau yang mengambil ikanku beberapa hari yang lalu. Lalu sang nelayan mengatakan, apakah engkau ridho dengan ikan itu? Dia mengatakan, demi Allah tidak. Apakah engkau mendoakanku? Kata nelayan tersebut, ya aku doakan. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ya dikutip doanya itu, ya Allah, sungguh engkau telah memberikan kekuatan kepada dia atas lemahku, maka ya Allah berikan kekuatanmu atas lemahnya. Dan jadilah seperti itu. Maka sang lelaki yang kekar itu, dia menangis meminta keridhaan, keikhlasan dari satu ekor ikan yang ia ambil itu, sembari mengatakan, jika engkau tidak ikhlaskan hari ini, mungkin saja satu tubuh akan diamputasi seluruhnya. Maka nelayan itu kemudian memaafkan dan meridhoi ikan yang sudah diambil beberapa hari yang lalu. Akhirnya luka itu sembuh.
Maka hati-hati yang suka mengambil barang orang lain dengan cara yang tidak benar.